Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Amma ba'd. Anak-anak, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, utamanya nikmat iman Islam, ihsan, serta kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali meskipun dalam proses kegiatan belajar mengajar melalui daring atau dalam jaringan. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat salam senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan semoga terlimpah pula kepada kita sekalian. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, saya yakin kalian dalam keadaan baik-baik saja, dan alhamdulillah saya di sini juga bisa berkomunikasi dengan anak-anak, artinya dalam kondisi sehat walafiat. Baik anak-anak, kita lanjutkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih. Mudah-mudahan di dalam pelajaran kali ini kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Untuk pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai pengertian beriman kepada hari akhir, kemudian macam-macam hari akhir atau macam-macam kiamat, dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ya. Baik. Anak-anak, untuk pembahasan berikutnya setelah kita mengalami yang namanya kiamat sughra atau kematian, dan hal ini juga setelah terjadinya hari akhir atau kiamat kubro, nanti ada beberapa rangkaian-rangkaian alam gaib yang akan kita hadapi ya. Di antaranya yang pertama yaitu alam barzakh. Apakah alam barzakh itu? Alam barzakh yaitu alam kubur, tempat manusia meninggal dunia. Ini terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 100. Di dalam kubur atau di dalam alam kubur, manusia akan diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan segala kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Atau istilahnya mendapatkan nikmat kubur. Hal ini sebagai tanda bahwa dia kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi jika sebaliknya, manusia yang ditampakkan berbagai macam penderitaan dan siksaan, atau juga dikatakan mendapatkan siksa kubur, maka menandakan bahwa di akhirat manusia itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ketika manusia itu wafat atau meninggal, maka dia akan ditemui oleh malaikat
Mungkar Nakir untuk memberikan 6 pertanyaan. Ya. Siapa Tuhanmu? Tentu jawabnya yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabimu? Maka jawaban yang benar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitabmu? Apa imammu? Nah, ini maka jawabannya adalah Al-Qur'anul Karim. Ini sebagai imam kita atau pedoman hidup kita. Kalau ditanya apa kiblatmu, maka jawab dengan tegas, yaitu kiblatku adalah Baitullah, Ka'bah. Ya. Kemudian pertanyaan kelima, siapa temanmu? Maka jawablah dengan kaum muslimin dan muslimat. Pertanyaan keenam, siapa musuh-musuhmu? Maka musuh kita adalah setan. Nah, setelah adanya 6 pertanyaan itu, kemudian manusia akan mengalami berbagai hal yang saya sebutkan tadi. Kalau dia itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu yang menandakan amal baiknya itu lebih banyak, maka dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Nah, sebagai tanda bahwa dia nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi sebaliknya, jika tidak bisa menjawab 6 pertanyaan tadi, maka dia akan mendapatkan siksaan-siksaan sebagai tanda dia nanti kelak di akhirat akan mendapatkan siksaan neraka. Itulah yang disebut ada istilah nikmat kubur, ada siksa kubur. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan itu tidak kok dihafalkan begitu saja, tetapi harus melalui proses kehidupan selama dia di dunia. Dia itu mengamalkan atau melakukan amal-amal baik yang sebanyak-banyaknya. Nah, maka kita sebagai umat Islam ya tentunya kita harus menjalankan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui Rasul atau nabinya Nabi Muhammad SAW yang diajarkan oleh para guru-guru kita, termasuk sampai kepada kalian semuanya ini. Ini mudah-mudahan bisa memberi pelajaran buat kita bersama untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alam barzah. Kemudian yang kedua, yaumul ba'ts. Jadi setelah berada di alam kubur atau alam barzah, itu nanti manusia akan dibangkitkan, yang disebut sebagai yaumul ba'ts, hari berbangkit atau hari kebangkitan, yaitu hari bangkitnya manusia dari alam kubur. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Rum ayat 56. Pada hari itu semua manusia yang telah meninggal dunia, jasadnya akan diutuhkan lagi seperti sedia kala. Meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya, ya, meskipun meninggalnya dipotong-potong, bahkan mungkin ada yang dimakan binatang buas sekalipun, itu tetap nanti ketika manusia itu dibangkitkan akan utuh seperti semula. Namun hal ini juga tetap sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing ketika di dunia. Ya. Karena proses perjalanan akhirat itu adalah setelah kematian. Jadi selama di dunia kalau dia berbuat kebaikan, tentunya sampai di akhirat dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, bentuk manusia juga begitu, ketika dibangkitkan akan berbentuk seperti karakter-karakternya ketika di dunia. Orang-orang mukmin akan mendapatkan bentuk yang sempurna. Orang-orang kafir
yang mempunyai sifat yang bermacam-macam, ada yang berbentuk seperti seperti anjing dan seterusnya. Lalu manusia itu nanti setelah dibangkitkan akan digiring ke suatu tempat yang disebut padang mahsyar. Nah, ini proses perjalanan menuju ke padang mahsyar juga begitu, sesuai amal perbuatannya masing-masing ya. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk mendapatkan bentuk yang sempurna dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kesulitan yang akan terjadi di alam akhirat nantinya. Yang ketiga yaitu yaumul hasyr atau hari berkumpul, yaitu hari digiringnya manusia dan dikumpulkan ke padang mahsyar. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 47. Padang mahsyar adalah tempat manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. Malaikat pencatat perbuatan manusia akan menunjukkan kepada orang-orang, kepada masing-masing orang atas izin Allah SWT. Tidak ada catatan yang salah, apalagi catatan bohong, karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat apapun yang dicatat oleh malaikat, semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah manusia dibangkitkan kemudian digiring ke padang mahsyar yang namanya yaumul hasyr, hari berkumpul ya, di padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Ya, itu anak-anak ya. Saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, malaikat sebagai pengawas, ketika itu semua anggota tubuh berbicara sendiri-sendiri, melaporkan atas apa perbuatan yang telah dilakukan oleh si empunya selama hidup di dunia, yaitu pada saat yaumul hisab, kemudian yaumul mizan ya, hari perhitungan dan hari penimbangan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa manusia itu nanti di pengadilan itu dia tidak bisa mengelak, tidak bisa beralasan, karena yang berbicara itu sudah bukan mulutnya lagi atau bukan lesannya lagi. Jadi tangan-tangan ini yang berbicara. Di dalam surat Yasin dikatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut-mulut mereka ditutup, kemudian tangan-tangan mereka akan berbicara dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi. Nah, kemudian di dalam padang mahsyar itu akan terjadi perhitungan yang disebut yaumul hisab atau hari perhitungan, yaitu hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Hal ini diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 17. Kemudian yang kelima yaumul mizan, yaitu hari penimbangan. Jadi setelah dihitung kemudian ditimbang, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi mulai kecil sampai tua amal kita dikumpulkan, kemudian akan ditimbang seberapa berat, banyak atau berat perbuatan baiknya atau berat perbuatan jeleknya. Kalau berat perbuatan baiknya, nanti akan menerima kitab amal
itu dengan menggunakan tangan kanan, tetapi kalau berat amal jeleknya, maka akan menerima kitab catatan amal itu menggunakan tangan kiri. Bahkan kalau terlalu berat bisa menggunakan punggungnya. Ya, ini kembali kepada amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Ya, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah. Ya, setelah adanya penimbangan amal perbuatan kita, kemudian akan menerima kitab catatan amal kita, kemudian nanti kita akan melanjutkan perjalanan melalui yang namanya sirat. Sirat yaitu jalan menuju surga. Sirat sering disebut sebagai jembatan Shiratal Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, berjalan lewat sirat akan sampai ke surga. Bagi yang beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga, tetapi akan jatuh ke jurang neraka. Nauzubillah ya anak-anak. Jadi kalau kita amal perbuatan kita itu baik, nanti kita melalui sirat. Nah, Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Ini nanti bergantung amal perbuatan kita. Ada yang cepat seperti kilat, seret begitu langsung sudah nyampe ke surga. Beliau ini adalah para nabi, para syuhada, para kekasih-kekasih Allah. Ada yang perjalanannya itu dengan berlari, ada yang perjalanannya itu dengan jalan seperti biasa sehari-hari, ada yang jalan dengan merangkak dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang naik masjid. Nah, ini kalau amal perbuatannya ketika di dunia itu selalu memakmurkan masjid, banyak menggunakan masjid. Ini nanti ya. Kemudian berikutnya adalah Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 31. Hari pembalasan tentunya ada surga, ada neraka. Jadi surga, yang pertama surga adalah sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Surga disediakan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga memiliki 8 tingkatan. 8 tingkatan ini tentunya sesuai dengan amal-amal yang menonjol yang dikerjakan oleh manusia itu, atau karena derajat-derajatnya yang berbeda-beda. Misalkan para nabi dan para rasul itu adalah surga Firdaus, demikian seterusnya ya. Kemudian gambaran mengenai kenikmatan yang terdapat di dalam surga terdapat dalam Al-Quran surat Hud ayat 108 yang berbunyi, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdzul. Yang artinya, adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Ayat lain tentang surga
ini juga terdapat di dalam surat Yasin ayat 55 dan 56. Kemudian yang kedua adalah neraka. Neraka adalah sebutan sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di hari akhir. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka pada Allah SWT. Sama dengan surga, neraka ini juga memiliki 8 tingkatan. Ya. Kemudian gambaran penderitaan di dalam neraka terdapat dalam Al-Quran surat Hud ayat 106 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq, yang artinya adapun orang-orang yang celaka maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafsu dengan merintih. Ini siksaan yang luar biasa di dalam neraka. Ayat yang menerangkan tentang neraka lainnya adalah Al-Quran surat Hud ayat 107. Kemudian anak-anak, tanda-tanda adanya hari akhir terbagi menjadi 2 macam. Ada tanda kecil atau sugro dan ada tanda besar tentunya. Yang tanda kecil antara lain 1, rusak atau hancurnya sesuatu di dunia ini, yaitu kematian dan kemaksiatan. Yang kedua, banyak orang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat tidak merasa berdosa. Kemudian yang C, banyak masjid megah tetapi hanya sedikit jamaahnya. Ini sudah bisa kita lihat sekarang ini ya. Masjid dibangun megah tetapi jamaahnya sedikit. Semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas, ya, narkoba, hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak muhrimnya, ini banyak terjadi, sudah terjadi saat-saat sekarang ini. Banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Jangan sampai kita melakukan ini ya, karena itu termasuk tanda hari kiamat. Semakin banyak laki-laki berpenampilan seperti perempuan atau perempuan berpenampilan seperti laki-laki. Kemudian ilmu agama sudah diabaikan. Korupsi merajalela dan hidup bermegah-megahan. Semakin sedikit perilaku orang yang Qur'ani. Banyak berdatangan di majelis taklim tetapi yang didapat hanya kumpul-kumpul saja. Banyak orang-orang enggan mengaji dan mengkaji ilmu agama. Banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan dunia saja. Kemudian menghambur-hamburkan harta dan enggan bersedekah. Menggunakan media sosial tidak pada tempatnya, atau menggunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan media sosial banyak digunakan untuk bermaksiat. Di antara sekian tanda-tanda ini, sekarang ini sudah banyak terjadi. Memang saat sekarang ini ya kiamat sudah semakin dekat ya. Nah, tanda-tanda besar, kalau tanda besar ini sudah terjadi, maka semakin dekat lagi. Menurut Rasulullah, tanda-tanda kiamat yang besar adalah yang pertama keluarnya asap atau dukhon. Kemudian yang kedua turunan Dajjal. Ya, jadi Dajjal ini nanti turun
dengan segala kekuatannya, tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi ya. Orang yang ditemuinya akan diajak untuk masuk ke dalam surga yang dibuatnya sendiri dengan diberikan berbagai kenikmatan yang dibuat oleh Dajjal ini. Tetapi orang yang beriman kepada Allah tidak mau mengikuti Dajjal akan disobek, dibunuh dan dengan mudahnya ya. Ini Dajjal. Kemudian yang ketiga, turunnya binatang melata yang aneh atau dabah. Kemudian yang keempat, matahari terbit dari sebelah barat atau dari tempat terbenamnya berlawanan dengan tempat terbitnya. Kemudian turunnya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa turun ini nanti yang membunuh Dajjal ini adalah Nabi Isa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya keluarnya Ya'juj Ma'juj, yaitu suatu hewan yang sangat besar sekali ya. Jadi satu makanan untuk satu desa itu Ya'juj Ma'juj ini hanya dimakan sekali ya, karena sangat besarnya. Kemudian ada gerhana di timur, gerhana di barat, gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah keluarnya api dari kota Yaman yang menggiring manusia ke tempat penggiringan mereka. Ya, ini tanda-tanda yang besar. Dan yang terakhir yang perlu kita sampaikan yaitu perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir tentunya adalah agar kita memiliki perilaku yang pertama bisa menjaga pikiran, sikap dan perilaku dari akhlak tercela seperti suudzon, hasud, dendam, namimah, tamak dan sebagainya. Sebaliknya, memupuk perilaku dan akhlak terpuji seperti husnudzon, bertanggung jawab, amanah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dengan beriman kepada hari akhir maka hikmahnya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memantapkan keimanan terhadap rukun iman, beribadah dan beramal soleh berdasarkan rukun Islam, kecuali haji bagi yang mampu saja. Dan yang ketiga, memperbanyak zikir dan bersolawat. Yang keempat, selalu membaca Al-Quran. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh supaya dirinya ikut soleh ya, karena beriman kepada hari akhir ya. Kemudian yang keenam, mengembangkan potensi diri, tentunya yang mengarah kepada kebaikan. Yang ketujuh, memupuk tali persaudaraan dan tali silaturahim. Ya, mudah-mudahan kita bisa beriman kepada hari akhir dan mengamalkan perilaku-perilaku yang menunjukkan rasa ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.